Terima kasih kepada pemateri Irman Masuri. Hari ini kita akan learning weekend tentang Docker containerization. Always setelah sekian lama jadi Docker adalah salah satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. Merupakan proyek open source yang menyediakan platform terbuka untuk developer maupun sysadmin untuk dapat membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah kontainer yang ringan. Untuk lebih lanjutnya, saya akan langsung menyerahkan kepada pemateri Irman Masuri. Kepada materi, dipersilahkan. Halo. Ya. Oke. Jadi selamat pagi teman-teman CMC. Oke, saya Irman Masuri akan membawakan materi tentang containerized application with Docker. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal Docker, di sini saya akan bahas overview dari penggunaan Docker pada pengembangan aplikasi. Jadi di sini saya share dulu presentasinya. Jadi ada di kolom chat. Silakan kalau teman-teman bisa buka. So, maaf tadi ada gangguan jaringan jadi. Nah, itu pada kolom chat kita bisa lihat itu ada link saya share buat lihat PPT-nya. Nah, saya pesan. Oke. Kelihatan ini? Nah, jadi yang saya bawakan itu containerized application di Docker sama waffelnya sesuai judul tadi. Jadi sebelumnya yang belum kenal saya, nama saya Irman Masuri. Saya di angkatan 2016 TKJ dan saat ini sedang menjabat ketua divisi pemrograman sesi PNUP. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial sebentar, Docker itu bisa kita download pada link berikut. Kemudian bagi teman-teman yang bisa coba source code-nya, silakan download di link yang GitHub ini. Oke, yang GitHub ini. Nah, di situ ada beberapa
folder yang akan kita gunakan untuk Docker sebentar. Jadi sembari saya menjelaskan mengenai overview Docker, teman-teman bisa install karena ini kayaknya membutuhkan waktu yang lama buat install. Filenya lumayan gede sih. Nah, oke. Yang saya akan bahas sebentar itu pertama bagaimana itu kontainer, kemudian bagaimana itu Docker dan bagaimana Docker bekerja. Kemudian ketiga bagaimana manajemen objek di Docker, baik itu image atau kontainer. Kemudian bagaimana kita melakukan upload image yang telah kita bikin ke cloud. Kemudian bagaimana kita menjalankan aplikasi yang berbeda itu menggunakan Docker. Oke, sebelumnya itu pada saat kita melakukan developing aplikasi dan sudah siap untuk di-deploy, kita butuh server kan. Nah, setiap server itu biasanya kita menggunakan virtual machine atau baik itu bare metal atau virtual machine hypervisor tipe 2. Nanti pada saat kita manajemen mesin itu, pertama yang kita butuhkan adalah kita install pertama sistemnya, OS-nya. Pastinya OS yang kompatibel sama aplikasi yang ingin kita jalankan. Kemudian kita install dependensinya, library apa saja yang kita butuhkan. Kemudian kita pasang kodenya. Kemudian kita melakukan maintain mesin. Jadi bagaimana itu kode selalu bisa jalan dan selalu bisa diakses oleh pengguna. Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya, dalam satu game itu kita punya banyak aplikasi. Misalnya ada web, ada 3 memang isinya, database, beberapa database isinya dalam. Kemudian ketika satu aplikasi itu tumbang atau down, ada kemungkinan dia bisa menyebabkan down seluruh server sehingga yang aplikasi lain itu ikut tumbang juga. Nah, untuk menghindari itu, kita butuh kontainer buat bungkus aplikasinya. Jadi ada juga kasus di mana pada saat kita mendevelop sebuah aplikasi itu, apalagi per tim, ketika ada error yang satu di satu tinta, padahal kita tidak ada errornya. Nah, masalah paling pertama itu biasanya karena sistem pada saat kita develop dengan sistem yang teman kita develop berbeda. Nah, di sini gunanya Docker. Jadi Docker nanti membungkus semua aplikasi, dependensi, dan binarinya sehingga kita bisa bikin satu standarisasi dan itu standar aplikasi yang kita bikin dibungkus dalam bentuk image. Nah, ini bisa kita share ke teman sehingga ketika kita develop aplikasi, environment yang kita pakai dengan teman yang pakai pada saat develop bersamaan itu sama-sama dan persis. Gitu. Nah, oke, Oke, di instalasi ini lebih tepatnya kita bisa langsung lihat tadi di tutorialnya di PPT yang halaman 3. Jadi sini lengkap, ada yang kalau misalnya pakai Ubuntu, ada yang pakai Windows. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu apa itu containerization. Jadi containerization adalah proses enkapsulasi, artinya kita bungkus software kotak di dalam satu paket yang kita sebut image nanti. Kemudian kita bisa jalankan di mana saja. Jalankan di mana saja dalam artian kita butuh Docker buat jalankan di mana saja. Paket itu paketnya itu source code sama dependensi yang kita ingin gunakan gitu. Jadi misalnya di sini kita punya ada Express server sama Node, dia jalannya di Node. Kemudian kita punya paket kedua itu Nginx, kemudian kita punya paket ketiga itu
TriSQL. Nah, ini bisa jalan bukan hanya di satu server saja, jadi kita bisa jalankan di server yang lain juga. Nah, apa bedanya virtual machine sama kontainer? Jadi kalau di virtual machine itu kita kenal ada namanya hypervisor. Jadi hypervisor itu yang bagian sudah belajar virtualisasi, hypervisor itu adalah software yang menjalankan virtualisasi di mana dia manajemen semua resource yang digunakan pada saat menjalankan sebuah virtual machine gitu. Nah, apa bedanya? Beda sama kontainer. Kontainer tidak butuh hypervisor. Jadi kontainer itu yang dibutuhkan cuman host operating system kernel. Jadi misalnya kita jalankan Docker di Linux, berarti yang kita butuhkan adalah kernel Linux. Nah, adapun virtual machine sendiri itu kita harus identifikasi juga setiap VM itu punya OS-nya masing-masing gitu. Jadi pasti pada saat sistem operasinya double antara host dengan guest OS, ini host buat yang tempat install virtualnya ya. Jadi ini guest OS itu virtual isi OS virtual mesinnya. Berarti kita sudah dua sistem operasi yang sudah ambil resource gitu. Nah, beda sama kontainer. Kontainer itu kita cuma butuh kernel dari sistem operasi yang sedang jalan. Nah, jadi mengapa kita pakai Docker? Jadi Docker itu ada 3 kemudahan yang dikasihkan Ki. Yang pertama itu kita bisa bikin sebuah image. Jadi kita cukup kasih masuk beberapa perintah saja, sudah jadi image yang bisa jadi standar buat deploy atau develop sebuah aplikasi. Nah, kemudian save image, jadi image itu bisa kita kirim kemana saja, baik itu ke cloud, dan file perintah tadi yang hasil build ini bisa kita eksekusi di tempat lain yang sudah terinstall Docker di dalamnya. Kemudian di Docker itu kita bisa langsung jalankan image hanya dengan satu file perintah tersebut, satu image tersebut. Nah, image ini tadi seperti saya bilang, dia bisa jalan di mana saja sepanjang kita punya image yang dibutuhkan untuk jalankan itu aplikasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa komponen di Docker. Yang pertama itu ada Docker Client. Jadi Docker Client itu interface pada saat kita memasukkan perintah pada Docker. Kemudian Docker Host ini tempat isi yang atau server yang sudah terinstall Docker di dalamnya. Kemudian registry itu repository tempatnya kita simpan nanti image yang sudah kita build atau yang sudah kita bikin. Nah, di dalam Docker Host sendiri ada Docker daemon. Jadi Docker daemon ini nanti fungsinya yang mengelola objek-objek yang ada dalam Docker Host, seperti jaringan, bagaimana model jaringannya, bagaimana berbagi filenya, bagaimana proses image di dalam, dan bagaimana menjalankan kontainer. Nah, pertama kita akan melakukan menjalankan Docker di mana ada Hello World di dalamnya. Jadi Hello World pasti langkah pertama pada saat kita mendevelop sebuah aplikasi kan. Nah, di sini saya sudah ada Docker terinstall dalam WSL. Jadi bagi teman-teman yang belum install Docker, nanti bisa juga menggunakan platform WSL di dalamnya. Jadi WSL itu subsystem Linux yang ada dalam Windows ya. Jadi di sini kalau kita jalankan Docker, nah ini sudah ada Docker yang terinstall di dalamnya, dan beberapa opsi yang ditampilkan. Kemudian untuk jalankan Hello World itu kita cukup Docker run, kemudian nama image-nya itu Hello World. Oke. Nah, Hello World. Nah,
saat ini dia sedang mengambil image Hello World dalam Docker Hub. Nah, ini adalah salah satu tampilan Hello World yang ada dalam kontainer tersebut, di mana pada saat kita jalankan image, dia otomatis menjalankan script untuk menampilkan Hello World yang ini. Nah, apa kejadian pada saat kita masukkan perintah run tadi? Nah, yang pertama itu kita masukkan di client, ada Docker run Hello World. Kemudian pada Docker client itu dia memberikan signal ke Docker Daemon bahwa dia akan menjalankan sebuah image. Docker Daemon kemudian mencari image yang ada secara lokal, bisa kita lihat di sini. Unable to find image request locally, dia akan cari di lokal dulu. Ternyata di lokal tidak ada, maka dia cari di registry. Nah, di registry tadi tempat penyimpanan semua jenis Docker image, dia akan tarik, jadi proses poolnya kelihatan di sini, tarik, behavior reward. Kemudian dia akan menjalankan kontainer, jadi sebuah image itu masih dalam model abstrak. Nah, kontainer itu intensnya atau bisa dibilang image yang sudah dijalankan, yang bisa kita eksekusi apapun di dalamnya. Nah, salah satu contohnya ini di sini eksekusi Hello World. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Docker Desktop, kita bisa lihat di sini status Docker status kontainer yang sudah jalan. Nah, di sini ada lognya. Nah, kita lihat statusnya exit 0, berarti kontainernya berhasil jalan tanpa ada error sama sekali. Dia ada kode 0. Nah, nanti kalau kontainernya jalan, kita bisa lihat apa saja kejadian yang ada dalam sini. Kemudian ini environment-nya, kemudian statusnya ini penggunaan memori, CPU dan lain-lain. Dia nanti ada muncul di sini. Nah, kemudian pada saat kita sudah menjalankan ke sebuah image dan kemudian menjadi sebuah kontainer, itu dia tidak langsung menghapus kontainernya, tapi dia tunggu perintah klien agar kita menghapus kontainernya secara manual gitu. Oke. Jadi kita masuk ke bagaimana membuat sebuah image di Docker. Pertama itu kita pakai perintah from, jadi mirip SQL. Jadi pertama itu kita bikin sebuah folder namanya Docker file. Kodenya ini bisa langsung kita ambil di GitHub yang ada di kolom chat. Kemudian from Debian Storage, jadi image, kita ambil sebuah image di Debian Storage. Kemudian setelah kita ambil, kita jalankan, kemudian kita jalankan perintah apt-get update, di mana kita update semua paket-paket di dalam repository Debian. Kemudian kita menjalankan install Apache tanpa konfirmasi. Kemudian menghapus semua cache. Nah, kemudian pada saat kita jalankan sebuah Docker itu kita tidak bisa mengakses kontainernya secara langsung karena dia dalam mode terisolasi ceritanya. Jadi sesuai tujuan kontainer, jadi kita mengisolasi sebuah aplikasi sehingga tidak dapat diakses dimanapun, tapi secara default itu dia bisa mengakses keluar. Jadi dia ada modenya mode NAT. Nah, setelah itu ketika selesai kita expose ini buat kasih tahu si Docker bahwa kita akan melakukan pembukaan port 80. Jadi semua komunikasi yang akan dilalui oleh kontainer yang akan dijalankan melalui image itu kita akan pakainya port 80. Nah, komennya itu Apache ctl -min foreground itu kita jalankan Apache-nya dalam mode foreground atau jalan secara tanpa exit sama sekali. Jadi dia terus listening. Nah, di sini saya sudah siapkan Nah, bagi teman-teman yang sudah download source code-nya,
di sini kita bisa lihat ada beberapa, nanti saya akan jalankan satu persatu. Jadi kita lihat tadi yang Docker file-nya ini, isinya sama seperti yang ada dalam PowerPoint tadi. Nah, untuk membuat sebuah image itu kita cukup jalankan Docker Run sama. Kemudian sebelum kita Dockerkan itu kita lihat bootstrap-nya dulu. Nah, di sini ada beberapa opsi yang sebenarnya bisa kita gunakan, cuman yang akan kita gunakan itu pertama adalah detach. Detach ini fungsinya kita jalankan kontainernya itu di background saja. Jadi nanti kita ketika sebuah kontainer dijalankan itu kita langsung jalankan ke lognya apa kejadian dalam yang dalam kontainer tersebut. Nah, di sini yang kedua kita pakai, yang pertama kita pakai detach yang D. Oke, kemudian yang kedua kita pakai report publish list. Jadi nanti di sini port yang kita akan gunakan supaya bisa berhubungan sama kontainernya. Kemudian name name buat kasih nama kontainernya. Jadi kembali ke sini. Jadi kita lihat dulu kontainer apa saja yang sedang berjalan saat ini. Jadi kita bisa pakai Docker PS. Nah, untuk Docker PS sendiri itu dia akan menampilkan kontainer apa saja yang berjalan saat ini. Nah, untuk melihat semua kontainer itu kita bisa lihat Docker PS. Jadi kita punya satu kontainer tadi yang jalan di Hello World. Nah, ini setiap kita jalankan kontainer itu dia punya ID, kemudian jenis image-nya apa, kemudian command-nya ini sesuai sama image yang dibikin, cuman karena kita ambil full dari Docker Registry, gitu. Kita harus ikut apa yang isinya dalam ini. Jadi kemudian status execute few minutes ago, jadi kita sudah eksekusi Docker-nya itu, kontainernya itu 6 menit yang lalu. Nah, ini untuk namanya sendiri itu nama kontainernya random. Jadi pada saat kita jalankan sebuah image supaya bisa jadi kontainer itu dia akan memilih nama random. Nah, kita hapus dulu Dockernya, jadi kita bisa pakai Docker kontainer remove. Kemudian kita ambil namanya in. Nah, ini dia sudah terhapus, kita Docker PSA dulu. Nah, setelah itu kita lihat di tadi kita akan membuat image-nya. Nah, sama Docker run. Kemudian kita mau spesifikasikan dia konteksnya apa. Jadi ketika saya masukkan titik itu, dia Docker client akan kasih ke daemon bahwa directory bahwa Docker file itu ada di directory sekarang gitu. Jadi nanti Docker file ini akan dikirim ke Docker daemon. Dan kemudian sebelum kita bikin ini. Oke. Jadi maaf ya. Sebenarnya kita build image dulu. Jadi pertama kita Docker build dulu karena image-nya belum ada. Kemudian Docker build konteks titiknya itu kita kirim Docker file-nya ke daemon. Kemudian kita spesifikasikan dia nama image itu apa. Jadi kita bisa pakai min pack. Nah, untuk min pack sendiri itu ada 4 bagian, ada 3 bagian. Jadi ada nama user, artinya siapa yang sedang melakukan build image. Kemudian nama container name. Jadi artinya ketika kita ketika kita build image name ini nanti bakal punya nama di sini, bagian sini. Kemudian versionnya,
Jadi di sini kita spesifikkan misalnya Docker saya, image saya ini versinya versi 1.0 misalnya. Atau kalau kita tidak spesifikasikan itu dia akan merujuk ke latest atau yang terbaru, image yang terbaru. Nah, gunanya kita tambahkan user di depannya itu supaya kita bisa upload nanti di Docker Hub. Jadi kita upload image ke cloud. Cuman untuk saat ini kita bikin image-nya itu di lokal saja, jadi kita bikin Apache 2 lokal misalnya, lokal. Jadi ketika kita jalankan, oke, ini dia cari Docker file-nya padahal kita belum masuk di folder ini. Jadi kita masuk ke folder itu dulu. Oke, kemudian kita ambil. Nah, dia sedang menjalankan build dari image, dari ini di conversion image dari perintah-perintah ini. Nah, pada saat dia melakukan build image itu setiap step yang ada di sini itu dia translasikan ke dalam bentuk layar. Jadi kontainer sebenarnya kan berasal dari kernel dari host operating systemnya. Jadi dia akan melakukan build dengan membuat sebuah layer. Jadi ketika ada satu layer yang bermasalah di atasnya, maka dia tidak langsung image itu tidak langsung delete ceritanya. Jadi dia ketika kita jalankan kembali Docker build itu dia akan kembali kapan dia terakhir error. Misalnya kalau dia error di step kedua, maka di step pertama itu dia sudah tidak eksekusi lagi. Cuman dia pakai case-nya, kita bisa lihat layernya yang ada di sini. Jadi ini penamaan layer. Nah, kemudian di step 2 itu sesuai, kita run update. Kemudian dia ambil semua repository yang ada dalam Debian space ini. Ini agak lama kayaknya. Ini agak lama ya karena dia harus mengambil di pakai tulisnya di repository Debian space. Oke, jadi sementara ini dia sudah melakukan instalasi Apache. Jadi kita install Apache. Nah, dia sudah konfigurasi Apache-nya. Nah, step 4 itu kita expose port 80, jadi kita spesifik bahwa image ini akan keluar dalam port 40. Jadi kita bisa komunikasi dengan image pada saat jadi kontainer nanti di port 80. Kemudian di step 5 itu kita jalankan Apache-nya. Nah, ini image yang sudah kita build, jadi ceritanya dia belum kita jalankan, kita baru bikin abstraksi image-nya. Nah, kalau kita melihat image yang ada dalam sini itu kita bisa lihat melalui perintah docker image list. Jadi di sini ada beberapa image yang sudah ada dalam repository saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum bisa dapat yang ini nanti akan kita download setelah kita eksekusi nanti beberapa Docker file yang ada di sini. Jadi pada saat kita jalankan pertama kali itu dia akan banyak download base image-nya ceritanya. Jadi bisa jadi dia ada yang sampai 220 MB, ada yang sampai 900 MB bahkan. Nah, setelah image-nya sudah muncul di repository tab, nanti kita bisa dijalankan melalui perintah docker sama tadi sama hello world docker run Apache 2 lokal.
Nah, kita pakai sebelumnya kita pakai name supaya kita bisa bilang bahwa nama kontainermu nanti misalnya nama kontainermu nanti pada saat jalan ada so, nah ini Docker sudah jalan, jadi cuman kita belum bisa akses port 80 karena dia jalan dalam ruang isolasi. Jadi ceritanya kita belum kasih keluar portnya. Yang di sini itu, yang di expose di sini itu kita cuman informasikan saja bahwa bahwa ketika builder ingin menjalankan kontainernya itu tolong buka port 80 gitu. Jadi oke, jadi kalau misalnya kita lihat kontainer yang sudah jalan, jadi itu ke PS ya. Nah ini ada sudah kontainer yang sudah jalan, tapi poinnya itu ini point 80 ini cuman ada dalam kontainer, jadi kita belum bisa akses. Nah, sebelumnya kita stop dulu. Stop. Nah, karena kita sudah spesify namanya, kita bisa langsung tulis namanya. Nah, kita sudah PSA itu dia sudah stop, exit. Ini artinya kita stop paksa. Jadi kemudian kita hapus kontainernya. Sekarang kita sudah punya kontainer. Nah, kemudian kita jalankan kembali kontainernya. Cuman kita kasih opsi baru namanya publish atau opsinya itu min p. Jadi misalnya kita mau kita bisa jalankan nanti di localhost pada port di localhost pada port 80 ceritanya. Jadi kalau kita mau akses nanti kita bisa akses melalui port 80. Jadi pertama kita masukkan portnya, jadi ini port hostnya. Jadi nanti kita aksesnya di sini 80, kemudian port dalam kontainernya. Nah, ini port hostnya, ini port dalam kontainernya. Jadi ketika kita jalankan, oke. Jadi ini apa aja sudah kita bisa akses melalui localhost. Nah ini apa aja. Nah, langkah pertama sudah, jadi kita sudah bisa bikin image-nya dan bisa diakses melalui host. Oke, kembali ke sini. Jadi copy-nya kita remove kembali. Stop. Dan kita remove kontainernya. Nah, selanjutnya oke. Tadi managing image and container itu sudah. Tadi kita sudah bisa melakukan list kontainer. Jadi kita pertama kita sudah bisa bikin image-nya. Jadi tadi Docker build. Jadi kita bikin image-nya, kemudian kita Docker run itu buat menjalankan image-nya, kemudian nanti kita bisa aksesnya dalam bentuk kontainer. Kemudian Docker PS itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan. Kemudian Docker container image itu ya. Docker image itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan. Kemudian Docker container image itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan. Kemudian Docker container image itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan. Kemudian Docker image itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan. Kemudian Docker container image itu kita bisa lihat kontainer apa saja yang sudah kita jalankan.
perintah semua perintah yang memanage image, misalnya ls itu untuk buat melihat tampilan daftar image, tadi sudah kita bikin lokal. Nah, selanjutnya oke. Jadi setelah itu kita akan mengupload Docker image kita ke dalam. Jadi kelihatannya. Nah, oke, jadi kita akan mengupload image yang sudah kita build ke dalam repository atau Docker register. Jadi nanti untuk melihat semua Docker yang telah di image Docker yang telah di build itu kita bisa kunjungi hub.docker.com. Jadi semua image yang telah dibikin bukan hanya saya, banyak juga orang sudah bikin, dan hampir semua aplikasi itu sudah ada image-nya sendiri. Jadi misalnya kita mau butuh image Apache misalnya, Apache, nah ini sudah banyak. Ada Apache Ignite yang dibikin oleh Ignite, ada HDD dan lain-lain. Nah, untuk mendaftarkan image ke dalam repository itu, kita masuk ke repository, kita bikin repository-nya, misalnya Apache NW2 misalnya, NW11. Description ini kita biarkan public saja. Jadi sekarang kita nah ini mirip ketika kita create repository di Git. Jadi ceritanya ini Gitnya untuk Docker gitu. Jadi kita bisa lihat kalau kita mau upload image itu kita pakai Docker Push ini tadi nama user sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nama image-nya, kemudian tag name ini defaultnya itu latest yang terbaru. Kita bisa specify versi berapa image Docker-nya. Nah, ketika saya jalankan ini, saya masuk dulu di dokumen, di apa sih? Di simple apa sih? Simple apa sih? Oke. Nah, ketika kita jalankan Docker push tadi, misalnya kita tag name-nya latest ini, nah dia tidak menemukan tag yang ada masminya karena yang kita bikin image-nya itu bukan menggunakan nama yang berbeda gitu. Jadi kita image lagi, nah kita Apache dua lokal. Nah ini kita mau ubah dia ke dalam tag yang sama dengan MySQL data sehingga kita bisa upload ke dalam repository Docker. Jadi kita kita jalankan perintah Docker tag ya, tag, kemudian kita pilih image mana yang kita mau ganti namanya, ganti tagnya, kita pakai local latest, kita ganti menggunakan tadi ini bisa copy saja. Nah, Docker tag Apache 2 local latest. Nah, nanti pada saat kita list lagi, nanti akan muncul dua jenis image. Jadi ini yang tag ini tersimpan dalam lokal. Tag ini tetap tersimpan dalam lokal, cuman dia akan terhubung sama Docker Hub yang ada dalam sini. Karena tagnya sama. Nah, setelah itu kita bisa langsung push ke dalam Docker latest. Nah ini sementara push ke repository-nya, jadi kita akan mendownload image-nya. Jadi kalau kita lihat di sini cuma ada 3 layer karena kita base itu kita gunakan
ambil image yang sudah ada, kemudian dia lakukan something di sini. Nah, step ini bisa kita lihat tadi di di bus sebelumnya yang saya jalankan di VS Code. Kita lihat prosesnya dulu. Nah, untuk upload image-nya itu bisa makan banyak data karena ini sudah ada 103 MB. Jadi jumlah saya cek koneksi saya dulu. Oke, bos. Jadi berarti image kita itu berhasil dimasukkan ke dalam repository-nya, jadi kita bisa lihat. Oke, jadi di sini kita bisa lihat statusnya sudah ada, image-nya itu sudah masuk ke dalam repository Docker Hub-nya. Jadi anggaplah misalnya kita, misalnya saya ada di teman saya yang juga punya Docker, saya ingin menjalankan punya saya yang ini Apache LW11. Jadi oke, jadi di sini saya hapus dulu image-nya. Kemudian kita hapus images, local image. Nah, di sini kita sudah tidak punya image yang namanya masih Apache LW11. Jadi yang kita lakukan itu cukup melakukan pull atau menarik dari registry. Jadi kita copy dulu nama tag-nya. Jadi kita cuman docker pull, kemudian kita ambil nama tag-nya tadi dari sini slash nama dokternya itu Apache LW11, Apache LW11. Kemudian tag-nya itu kita pakai latest. Nah, kalau misalnya kita nggak spesify, dia bakalan otomatis ambil latest. Kita pun kayaknya salah local pool ya. Nah, ini dia sementara download real image-nya. Jadi tadi Ubuntu-nya sudah dapat, jadi dia sudah tidak download untuk real Ubuntu. Nah, dia ambil real yang docker file tadi, yang ini install Apache, yang ini buat jalankan Apache. Oke. Bagi yang ikut sama tutorial ini, kalau misalnya saya cepat, mohon kasih saya notif ya. Nah, ini download dual image latest. Jadi kita sudah download image-nya dari cloud. Kita bisa lihat kembali local image ps. Ini sudah ada manusia Apache 11. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba image yang saya bikin barusan itu bisa langsung bisa langsung docker pull. Ini typo tadi, docker pull manusia N333
Apache LW11 dan bisa langsung dijalankan di tempat kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya jalan kita jalankan sama, di sini sama. Oke, selanjutnya, nah kita akan jalankan beberapa aplikasi ke dalam Docker. Jadi kita yang sudah download dari GitHub saya itu, ini ada beberapa folder. Nanti ini ada Codex Nitrogenol, ada Express atau Node yang jalan di Node, kemudian ada Flex yang jalan di Python, kemudian ini sudah tadi, ini CI dengan database. Jadi kalau kita bisa lihat di ini, kita akan jalankan pertama adalah Express Hello. Jadi di sini sudah ada Docker filenya. Nah, sebelum kita jalankan, kita lihat dulu apa isinya. Jadi dia akan ambil image node dengan versi 12. Kalau misalnya kita ambil node bagian saya, dia akan ambil latest, yang artinya dia versi di atasnya 12. Karena kita pakai yang versi yang stabil, kita ambil yang versi 12. Jadi kemudian kita masuk ke Workday SLC app. Jadi Workday ini ceritanya semua perintah yang dieksekusi di bawahnya itu akan jalan pada direktori USL SLC app. Kalau di Linux itu kita jalankan dalam CD. Misalnya kita CD direktori user app, baru kita jalankan di bawahnya. Kemudian selanjutnya itu kita copy package.json. Jadi Node itu ketika butuh library itu kita masukkan semua ke dalam package.json. Jadi kita copy package.json-nya, kemudian kita install dependensinya. Jadi untuk Node itu kita npm install, bisa juga pakai yarn install bagi yang pakai yarn, cuman kita pakai Node package manager, jadi npm install. Kemudian selanjutnya itu kita copy semua source code-nya yang ada dalam CD ke dalam image-nya. Jadi semua file server.js, package.json, dan Docker file itu akan masuk ke dalam folder SLTrap yang di sini. Kemudian kita informasikan ke yang build bahwa kita akan melakukan export di port 8080. Karena aplikasi ini akan jalan di port 8080, jadi kita kasih tahu bahwa nanti server saya ini akan jalan diakses lewat port 8080. Selanjutnya itu kita lakukan comment. Comment itu cmd, tingkatnya cmd, sama-sama fungsinya sama-sama run. Jadi endpoint-nya itu Node, jadi kita jalankan perintah Node. Kemudian server.js, jadi Node server.js ini, jadi baru bisa jalan ke image yang kita bikin. Jadi saya masuk ke terminal yang ada di Express.io. Nah, kalau misalnya kita jalankan langsung secara natif di sini, Node server.js. Nah, di sini ada error karena kita belum kasih dia library. Jadi kita belum melakukan install npm install. Nanti kita lakukan npm install ke dalam pada saat dia masuk ke dalam image. Jadi kita lakukan build. Oke. Jadi kita lakukan build dulu. Kita docker build. Build konteksnya kita ada di Express.io, berarti dia akan ketika kita panggil konteks dia akan cari docker file. Ini bisa diganti kok. Jadi kalau misalnya nama file docker filenya beda, itu kita ganti. Kemudian kemudian kita pakai min-tag supaya kita bisa specify apa nama image-nya. Misalnya Express.io. Jadi nama kontennya nanti adalah Express.io. Oke, jadi kita tunggu. Nah, ini ada beberapa step. Dia ambil dari Node. Ini dia sudah tidak kalau misalnya dia jalan pertama kali itu ketika teman-teman belum punya image Node di core image-nya, dia akan download dari repository Docker Hub tadi.
Nah, sebenarnya tidak terbatas sama versi 12 ini ya, karena ini versi standar. Sebenarnya kalau kita lihat di Docker Hub, kalau misalnya kita lihat di Docker Hub, Docker Node, misalnya kita ambil Node. Nah ini Docker image-nya. Ini ada beberapa versi yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai misalnya dia di Debian 14.5 stretch Debian, berarti dia ada di stretch. Nah, ini kita bisa pakai pack-nya. Kemudian ini versi slim, jadi sebuah image yang sudah dikompres, sudah dibuka semua fungsi-fungsi yang tidak penting. Atau kita bisa pakai Alpine, Alpine yang Docker image yang tujuannya diberikan untuk jalan seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya kita pilih image itu, kita kalau misalnya nggak mau size yang banyak-banyak itu kita pakai yang Alpine ini. Nah, saya kembali ke sini. Oke, jadi pertama from node 12, kemudian kita sini ke user setup, kemudian kita copy text JSON-nya, kita lakukan npm install, kemudian kita copy semua source code-nya, port 8080, kemudian kita jalankan node server. Nah ini successful build. Kalau misalnya ada error dia akan stuck, cuman bukan berarti dia akan mengulang dan dia kembali ke layer yang mana yang salah. Jadi kalau misalnya dia step 7, ketika dia step 7 yang error, dia tidak akan kembali eksekusi step 6, tapi dia langsung ke step 7. Oke, jadi misalnya kita jalankan image-nya, kita ke image, saya masuk ke sini saja dulu. Oke, go to image, as. Nah ini kita sudah punya express hello tadi. Nah di sini ada beberapa option tadi yang sudah kita pakai. Jadi kalau misalnya kita mau run kontainernya, run min name itu nama kontainernya nanti misalnya anu. Lalu kemudian kita mau akses nanti dia di port berapa itu, tadi kan port 8080, kita mau akses dia nanti di localhost port 80. Nah, ini localhost port 80 nanti. Nanti kita akses di situ. Berarti kita specify port hostnya yang kita mau akses 80. Kemudian port dalam kontainer dia publishnya berapa? Tadi kan 8080. Kemudian kita akan melakukan jalan di background. Jadi nanti kita tidak akan lihat apa kejadian, apa tampilan Dockernya. Jadi kita pakai Dinde optionnya untuk buat detach, jadi dia jalan di background. Kemudian kita masukkan nama image-nya, hello. Oke, kita jalankan. Nah ini kita akan dikasih kode SHA-nya, jadi ini kode buat ID kontainer yang jalan. Cuman kita bisa spesify pakai nama anu saja, nanti kalau misalnya kita mau hapus dan lain-lain. Kita lihat di apakah sudah jalan. Kita lihat di host. Nah ini dia sudah jalan. Kalau misalnya kita lihat outputnya itu, kita lihat di sini. Outputnya itu running at HTTP 8080. Tapi kalau misalnya kita pakai command lain, kita pakai docker log nama kontainernya. Nanti kita akan dikasih lihat bahwa tadi dia isi lognya itu dia jalan running on HTTP 8080. Jadi nah misalnya ada beberapa perubahan yang kita mau kasih di dalam Circle.js-nya. Berarti kita harus masuk ke kontainernya dong. Nah, untuk masuk ke kontainernya sendiri itu kita lakukan docker exec.
exec. Nah, exec ini artinya kita menjalankan perintah ke dalam kontainernya. Nah, misalnya saya mau stop uh, server.js, kita mau misalnya list filenya, misalnya docker exec, uh, uh, misalnya kita mau masuk ke busnya dulu, docker exec, nama nama ini nama kontainernya, dan halo, bin, yes, can open ya, karena okay. Kalau di Node itu kita bisa pakai bus, kalau misalnya dia terinstall bus, kalau Alpine itu dia belum ada busnya, jadi bin bus saja. Nah, ini kita sudah, nah ini ini kita pakai execute bin bus, jadi kita sudah masuk ke dalam kontainernya. Ya, misalnya kita mau lihat apa isi yang aplikasi yang sudah kita masuk di dalam, kita bisa pakai file ini saja. Nah, tadi ada node model, padahal kita belum masukkan ke dalam sini, jadi tidak ada node modulnya. Jadi pada saat image itu masuk, baru kita install package-nya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau keluar dari mode dalam kontainernya, kita exit saja. Nah, sekarang kita coba hapus kontainernya lagi. Kita remove, kontainer stop dulu, stop dulu. Oke, kemudian kita remove kontainernya. Oke, jadi kalau di Node sudah, berarti kita masuk ke Python. Jadi ini ada source code Python saya, bisa dilihat di GitHub-nya juga. Ini kita pakai Flash. Jadi Flash itu tetap kita install pakai package manager juga. Jadi untuk isi requirement-nya itu kita bisa lihat di requirement.txt. Ini ada berbagai semua dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan update PI. Nah, kita akan jalan di port 80. Nah, kita sudah punya Docker file di sini. Jadi yang kita pakai itu Alpine, yang versi paling minimalis. Kemudian kita masuk ke workdir-nya, up. Kemudian kita copy requirement text-nya masuk ke dalam, sama prosesnya. Kita install isi requirement-nya. Kemudian kita copy semua isinya ke dalam kontainer. Kemudian kita kasih tahu Docker build bahwa kita akan melakukan publish di port 80, kemudian kita jalankan upload PI. Nah, sama prosesnya Docker build, mintek. Jadi mintek, stepnya itu misalnya Python hello. Flash kita misalnya yes, enggak, saya belum kasih nama ini. Sebelum masuk ke situ, saya masuk dulu ke Flash hello. Oke, kita sudah masuk di Flash hello. Kemudian kita build tag Flash hello, build PTA konteksnya. Oke.
Nah, dia sedang instalasi requirement yang ada di dalam aplikasi Flashta. Oke, jadi build-nya selesai. Sekarang kita coba run di kita run sama. Cuman tadi kita ganti disknya. Terus ini jangan di kita run oke. Flash low run run. Oke. Nah, ini kita sudah jalan di port 80, kita bisa akses ini ada isi dari televisi saya di flash. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk HTML yang sudah jadi. Nah, di HTML yang sudah jadi ini sudah ada kita pakai template. Jadi kita lihat ini ke PD request slash kita pakai template welcome. Nah, template ini kita sudah punya ada di sini. Nah, ketika kita mau ubah sesuatu dalam sini, misalnya judulnya atau beberapa elemen yang ada di sini, berarti kita harus masuk ke dalam kontainernya. Tapi kita bisa langsung edit langsung ke dalam file hoster dengan cara melakukan binding volume. Jadi apapun isi direktori yang ada di sini itu ketika berubah akan sama direktori yang ada di kontainernya itu, yang ada di kontainer yang ada dalam sini, yang jalan barusan di kontainer. Jadi untuk saat ini belum bisa update. Kemudian kita close dulu. Jadi pada saat kita close itu dia statusnya exit. Kita hapus kembali kontainer aneh. Ya. Nah, kita akan melakukan mount volume. Jadi ceritanya folder query itu akan sama ya dengan folder yang ada di USL setup dalam kontainer. Meskipun kita ubah isinya, dia akan mengikut juga isinya yang ada dalam sini. Oke, jadi pertama kita jalankan kontainernya dengan opsi yang sama, tapi kita tambahkan opsi namanya volume. Kemudian volume apa yang kita mau masukkan, misalnya volumenya ada di FlashSelo, jadi lokasinya FlashSelo yang kita masukkan. Misalnya FlashSelo kita pakai PWD, perintah PWD. Artinya lokasi saat ini ya, kalau PWD, lokasi yang ini. Kemudian volume mana yang kita mau banding, jadi ceritanya kita pakai saja yang ini. Oke. Jadi ketika kita jalankan, nah dia akan aktif, jadi kita akses kembali tadi. Nah, ini sama, kita coba edit salah satunya. Kita coba edit, misalnya saya mau edit judulnya. Oke, refresh. Saya coba konten dulu. Di
Udah, lihat tampilan. Sign out. Jadi kita hapus dulu konten ini. Anu, anu, Oke, kemudian sign up, image name-nya tadi kan flash hello. Flash hello. Oh ya, salah. Kita ada di history yang satu. Oke, jadi ulangi. Kemudian flash hello. Oke, oh ya, kita belum specify portnya. Sebenarnya ada bagus sih, kita bisa pakai plugin dari VS Code itu sendiri, jadi kita bisa lihat langsung list konten yang sudah jalan di Dockernya. Jadi belum kita spesify AHP. Masukkan yang tadi yang LP. Setelah kita tadi flash hello, kita portnya tadi port berapa? Nah, ini ketika kita ubah nanti dia bakal ngikut karena kita sudah mount volumenya. Jadi kalau misalnya kita hilangkan tanda serunya, nanti dia akan hilang tanda serunya. Jadi di sini ada praktik bagus kalau misalnya kita mau develop aplikasi itu kita langsung banding saja volumenya. Jadi pada saat kita develop di local tak itu nanti bisa langsung jalan di kontainer tak. Gitu. Oke. Uh,